tidak banyak peserta DA7 yang punya dukungan sebesar Shakira Sidrap. Ribuan orang meneriakkan namanya sejak awal kompetisi. Tapi anehnya, justru dia yang harus pulang di top 7. Malam itu jadi tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya? Shakira datang dari Sidrap sebagai salah satu kontesan termuda. Tapi suaranya disebut punya karakter yang nempel di kepala juri. Perjalanannya naik cepat, bahkan sering disebut sebagai wakil daerah dengan magnet paling kuat. Tapi seperti yang sering terjadi di panggung kompetisi, dukungan besar kadang bukan jaminan keselamatan. Ada detail yang tak banyak orang tahu, dan inilah yang mulai memunculkan spekulasi di balik eliminasi mengejutkan itu. Transisi. Dan anehnya, semuanya justru bermula dari sesuatu yang terlihat kecil. Sebelum maju ke panggung besar, Shakira hanyalah remaja yang tampil dari panggung ke panggung di Sidrap. Usianya pun masih belia, disebut masih duduk di bangku SMP. Tapi begitu audisi DA7 tayang, publik langsung terpikat. Karakter vokalnya lembut, kontrolnya stabil, dan gaya panggungnya disebut dewasa sebelum waktunya. Setiap penampilan awalnya mendapatkan respons positif. Banyak yang bilang Shakira bukan sekedar bagus, dia menjanjikan. Inilah yang membuat banyak orang percaya dia akan menembus babak 5 besar tanpa kesulitan berarti. Transisi, tapi popularitas tinggi itu justru memicu satu gelombang perhatian yang jauh lebih besar. Fenomena fansbase Shakira benar-benar tidak biasa. Shakira lovers tumbuh cepat bahkan sampai titik membuat Sidrap seolah punya agenda nasional. Masyarakat nonton bareng, menggalang vote, hingga menggerakkan komunitas secara terstruktur. Tak berhenti di situ. Bupati Sidrap, Syahrudin Alrif, ikut menyuarakan kebanggaan dan dukungan penuh. Ia menyebut Shakira sebagai representasi daerah, membangun semangat masyarakat, dan meminta agar pendukung tetap solid mengawal perjuangannya. Untuk kontestan muda, dukungan seperti ini adalah mimpi. Tapi seperti kata pepatah, makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Masuk top 8, Shakira mendapat 2 standing ovation. Tanda bagus, tapi bukan skor aman. Juri mulai memberi catatan terutama soal ketelitian teknik dan beberapa bagian lirik yang terdengar kurang presisi. Ketika masuk ke top 7, tekanan makin besar. Sorotan dari penonton dan juri terasa lebih tajam. Ada momen saat penghayatannya kurang stabil, koreografi kurang menyatu, dan transisi panggung dinilai belum sempurna. Kesalahan kecil yang sebelumnya dianggap wajar, kini menjadi bahan diskusi. Banyak fans bertanya, apakah Shakira mulai kelelahan? Atau apakah ekspektasi terhadapnya sudah terlalu tinggi untuk usia semuda itu? Tapi masalah terbesar bukan pada panggung, melainkan pada angka. Malam Rizal Top 7 menjadi salah satu momen paling dramatis di DA7 musim ini. Shakira dan Mutia dilaporkan mendapatkan nominal virtual gift yang sama. Situasi itu membuat studio tegang, karena perbedaan sedikit saja bisa mengubah hasil. Ketika akhirnya diumumkan Mutia unggul tipis, Shakira harus menerima kenyataan tersenggol. Banyak pendukung Shakira mempertanyakan perhitungan, sementara lainnya menyalahkan kesalahan teknis di penampilan sebelumnya. Yang jelas, eliminasi itu mengundang reaksi emosional besar, terutama melihat betapa besar dukungan yang sudah diberikan masyarakat Sidrap sejak awal. Dan setelah malam yang berat itu, Shakira akhirnya buka suara. Sesaat setelah tersingkir, Shakira mengunggah pesan haru di Instagram. Ia meminta maaf kepada mentornya Melili, seolah merasa belum memberikan yang terbaik. Namun para penggemarnya justru melihat sisi kedewasaan luar biasa dalam pesan itu. Ungkapan Shakira bukan sekedar salam perpisahan, tapi refleksi dari perjalanan seorang gadis muda yang tiba-tiba mendapat sorotan nasional. Banyak fans merasa tersentuh dan justru semakin bangga padanya. Banyak yang percaya perjalanan Shakira baru saja dimulai. Transisi, lalu muncul pertanyaan besar yang masih dibahas banyak orang sampai hari ini. Perjalanan Shakira Sidrap adalah kombinasi bakat, tekanan, dukungan besar dan dinamika kompetisi modern. Dari satu sisi, ia memiliki potensi besar dan dukungan publik yang luar biasa kuat. Dari sisi lain, sistem duplikasi vote dan gift, penilaian juri,
serta performa teknis membuat panggung DA7 menjadi tempat yang tidak pernah bisa ditebak. Kini tinggal satu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh penonton. Menurutmu, apakah Shakira benar-benar pantas tersenggol? Atau apakah ini hanya contoh lain betapa kerasnya kompetisi musik nasional bagi talenta muda dari daerah? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Perjalanan Shakira memang penuh cugitan. Tapi satu hal yang pasti, dukungan kalian selalu berarti untuk keberlanjutan karirnya. Kalau kamu merasa dia pantas lanjut ke babak berikutnya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin tahu sudut pandang kamu. Jangan lupa like kalau kamu suka pembahasan seperti ini. Dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dunia dangdut dan ajang pencarian bakat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.